Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5. Baiklah, kita akan membahas latar belakang dari P5. Menurut Ki Hajar Dewantara, perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut terdengar sangat hangat dan mulia bagi pendidikan bangsa ini. Namun dalam praktiknya hal tersebut belum dilakukan secara optimal dalam sistem pendidikan saat ini. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa tersebut, hadirlah kurikulum merdeka beserta inovasi-inovasi yang menyertainya dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Proyek tersebut merupakan salah satu sarana untuk mencapai berbagai target dalam profil pelajar Pancasila. Dalam praktiknya, proyek tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai sebuah proses penguatan karakter sekaligus sebagai bentuk belajar secara nyata dari lingkungan sosialnya. Setelah kita mengetahui latar belakang dari P5, sekarang kita akan membahas tujuan P5. Tujuan P5 yaitu berdasarkan panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. P5 diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi bagi lingkungan di sekitarnya. Penguatan P5 bertujuan menjadi sarana optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Berarti ini adalah tujuan dari P5 karena didasari dari latar belakang masalahnya tadi. Setelah kita mengetahui latar belakang masalah dari P5 dan tujuannya, sekarang kita akan mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Seperti ini yang nomor 1 yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global dan lanjut bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian profil pelajar Pancasila ini juga ada lagunya tahu. Seperti ini, saya contohkan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, tujuan P5-nya, apa itu profil pelajar Pancasilanya, sekarang bagaimana cara penerapan P5 dalam pembelajaran? Oke, perlu kita tekankan bahwa proyek tersebut dapat dilandasi dengan studi kasus dan studi lapangan yang dilakukan oleh peserta didik. Proses tersebut yang dapat memberikan kepekaan mereka terhadap berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Baiklah, sekarang kita akan melihat contohnya. Contoh yang pertama, proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air. Baiklah, ini contohnya. Contohnya ada di daerah Ternate. Di daerah Ternate sering terjadi krisis air bersih karena mata airnya mengering. Kemudian, Pak Abdullah sebagai tenaga pendidik menyarankan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik konservasi air. Sebagai tema proyek penguatan pelajar profil pelajar Pancasila, selanjutnya pada proyek ini siswa belajar tentang siklus air, lalu menyelidiki penyebab keringnya mata air.
Ternyata penyebabnya adalah kerusakan hutan di lereng Gunung Gamalama. Akibatnya erupsi pada tahun sebelumnya. Kemudian, siswa dan sekolah sepakat membuat aksi penghijauan di lereng gunung. Kemudian, tenaga pendidik menghubungi DLHK untuk mendapat bantuan bibit pohon. Setelah penanaman, siswa kerap berkunjung untuk menjenguk dan merawat pohon mereka. Dimensi ini yaitu tentang akhlak mulia, khususnya akhlak terhadap alam, berkembang pesat pada diri siswa setelah menjalani proses profil ini. Kemudian, contoh yang kedua ini yaitu tentang proyek pengelolaan gurita untuk ekonomi kreatif. Sekarang ini contohnya tentang si Ningsih. Ningsih adalah seorang siswa SMP yang tinggal di desa nelayan gurita. Di sekolah, guru Ningsih merancang proyek profil bertopik tentang detektif gurita. Ningsih mengeksplorasi segala tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik, cara hidup gurita, hingga bagaimana mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya. Sewaktu menyelidiki hal ini, Ningsih dan teman-teman barunya langsung terjun, mereka langsung melihat ke laut. Lalu dengan bimbingan guru, Ningsih dan teman-teman sekelasnya bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku. Melalui proyek tersebut, Ningsih telah berhasil mengasah dimensi kreatif dan gotong royong bersama dengan teman-temannya. Setelah kita mendapatkan dua contoh, sekarang contoh ketiganya tentang proyek melatih kedisiplinan dan budaya kerja yang baik. Contohnya datang dari Bu Rena, adalah pengurus komite di SMK tempat putranya bersekolah. 50% lulusan SMK tersebut belum diterima bekerja. Dari observasi pada saat praktek, Bu Rena menemukan siswa belum memiliki budaya kerja yang baik. Bu Rena mendukung inisiatif tim fasilitator proyek profil untuk membuat proyek profil bertema kebekerjaan. Dengan bantuan dana dari komite, siswa melakukan kunjungan ke industri dan merefleksikan budaya kerja yang baik di dunia industri. Siswa lalu berdiskusi dan menyepakati budaya kerja yang ingin mereka latih, lalu menerapkannya di waktu praktek. Di akhir proyek profil ini, Bu Rena lega karena para siswa telah terbiasa bekerja secara profesional, baik secara mandiri maupun di dalam tim. Cerminan berkembangnya dimensi mandiri dan gotong royong. Adapun tema proyek dan contoh implementasinya yaitu yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Topiknya konservasi lingkungan, gerakan peduli sampah untuk cegah banjir. Kemudian yang kedua kearifan lokal. SMK Tata Kecantikan, eksplorasi seni pranata acara adat Jawa. Kemudian yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Topik kerukunan antar agama, membuat dialog lintas agama bersama tokoh masyarakat. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Jenjang SMP dan atau SMA dan setara mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak dengan remaja. Yang kelima, suara demokrasi. Eksplorasi sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat tertentu untuk memilih pemimpin. Yang keenam, rekayasa dan teknologi. Membuat desain inovatif untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Yang ketujuh, kewirausahaan. Membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Kedelapan, kebekerjaan. Kawasan industri sekitar Jakarta, budidaya dan pengolahan tanaman lokal. Itulah tadi dari tema-tema proyek dan contoh implementasinya. Setelah kita mempelajari tentang profil pelajar Pancasila dan sekarang tiga hal penting yang terkait pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Pertama,
Project ini bukan project-projectan, melainkan project yang membangun karakter pelajar kita. Karena itu, penting bagi kita memahami alur aktivitas project sesuai dengan panduan yang sudah diberikan oleh Kemendikbudristek. Dengan mengikuti panduan tersebut, kita telah melaksanakan P5 sebagai proses pembentukan karakter. Jangan terjebak untuk mendapatkan hasil. Hasil memang penting, tetapi lebih daripada itu, proses lebih utama. Yang kedua, libatkanlah peserta didik secara maksimal dalam setiap tahap proyek. Merekalah yang melaksanakan proyek. Merekalah subjek dari pelaksanaan proyek. Dengan melibatkan mereka secara optimal, kita telah memberi ruang berkembang menjadi pribadi yang semakin bertanggung jawab dan memanusiakan mereka. Ketiga, jadikan refleksi sebagai pembiasaan atas setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu proyek maupun pembelajaran intrakurikuler. Refleksi bukan hanya memberi petunjuk kepada kita mengenai kekuatan dan kelemahan kita, dan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan. Refleksi juga mencirikan bahwa kita adalah makhluk mulia, karena hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Itu menurut Aristoteles. Baiklah, sekian untuk pembahasan kita tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ataupun disebut dengan P5. Oke, Ibu sudahi tentang pembahasan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke.